Beberapa hari ini, kita sedang digegerkan oleh salah satu produk Oreo yang harganya sangat mahal, yaitu Oreo Supreme. Oreo Supreme. Oreo Supreme. Oreo Supreme. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan di channel JA Story. Di video kali ini, aku mau bahas fenomena terbaru, yaitu Oreo Supreme dari perspektif brand dan perilaku masyarakat. Harganya itu loh, nggak masuk akal. Kalau kita cek di beberapa toko online, harganya itu bisa mencapai 600-an ribu per 3 keping. Luar biasa. Mungkin banyak dari kita yang bertanya, kenapa ya harga produk Oreo Supreme ini sangat mahal? Makanya, cek videonya sampai selesai ya. Pertama, kita akan sedikit flashback ke sejarah Oreo dan Supreme. Oreo dimulai ketika pada tahun 1989 beberapa perusahaan kue Amerika bergabung menjadi satu untuk membentuk National Biscuit Company atau Nabisco. Perusahaan Nabisco ini kemudian berniat untuk membuat biskuit dengan campuran krim di dalamnya. Dan tepat pada tahun 1912 mereka memperkenalkan Oreo, yaitu sebuah biskuit cookies dengan 2 keping yang menghimpit sebuah krim di dalamnya. Desain original Oreo itu sampai dengan hari ini tidak berubah. Hanya sedikit saja perubahan desain pada sisi luar. Nama Oreo sendiri dipilih karena sangat mudah untuk diucapkan. Banyak orang percaya nama ini berasal dari susunan huruf O yang berarti cookies, kemudian re yang diambil dari kata krim. Adapun kalau kita melihat ke belakang tentang Supreme, Supreme adalah brand yang berawal dari toko perlengkapan skateboard dan sweater di New York, Amerika Serikat. Toko ini didirikan oleh James Jebbia yang sudah berpengalaman bekerja di berbagai industri retail. Jebbia sangat mahir dalam membangun brand ini. Dia sangat paham betul bagaimana membuat produk Supreme disukai oleh anak-anak muda. Dia membuat eksklusivitas produk Supreme dengan cara melakukan produksi yang terbatas. Walaupun permintaan pasar bertambah, Supreme tetap bertahan dengan membatasi produksinya, sehingga produk yang telah dirilis akan berasa sangat mahal karena langka dan jumlahnya terbatas. Hal ini kemudian ditunjang dengan kolaborasi yang dilakukan Supreme dengan selebritis dunia. Bukan hanya dengan para selebriti, mereka juga aktif berkolaborasi dengan merek-merek fashion lain, seperti Nike, sepatu Vans, dan lain-lain. Jadi bisa dibilang, apapun yang Supreme produksi itu bakal dihargai sangat premium, walaupun sebenarnya bahan yang digunakan ya mirip dengan produk pada umumnya. Bahkan nih, kalau teman-teman tahu, Supreme pernah memproduksi batu bata. Iya, batu bata yang kotak merah, hanya bertuliskan Supreme pada tahun 2016 pernah dihargai dengan nominal $1.000 Amerika. Fenomena mahalnya Oreo Supreme sebenarnya adalah efek dari brand keduanya yang sangat kuat. Dalam sebuah buku yang berjudul Brand is Like a Donut, proses untuk mendapatkan kekuatan brand atau brand equity dimulai dengan bagaimana sebuah brand berekspresi atau brand expression. Kemudian apa keunggulan brand itu atau brand kompetensi, dan juga hal unik apa yang terdapat pada brand tersebut atau brand differentiation. Analoginya begini. Katakan Anda memiliki sebuah pabrik roti. Roti tersebut Anda perkenalkan kepada teman terdekat Anda. Ketika teman Anda mulai tertarik dengan penyampaian yang Anda lakukan, maka sesungguhnya Anda sudah berhasil melewati fase brand expression. Selanjutnya, apabila roti Anda memiliki keunggulan dan juga memiliki keunikan tersendiri, maka secara otomatis orang-orang yang melihat Anda akan tertarik untuk membelinya, sehingga terciptalah brand equity atau kekuatan brand tadi. Nah, kekuatan brand ini akan beriringan dengan kesadaran konsumen terhadap brand yang ditawarkan, atau brand awareness. Seorang peneliti brand asal Amerika yaitu David Acker pada tahun 1991 menjelaskan bahwa brand awareness terbagi menjadi 4 tingkatan yang membentuk pola piramida. Di level dasar ada unaware of brand atau tidak menyadari merek. Kemudian di level keduanya ada brand recognition atau pengenalan brand. Dan tingkatan yang lebih tinggi ada brand recall atau pengingat kembali merek. Dan yang paling atas itu ada top of mind atau merek yang akan diingat saat pertama kali membicarakan sebuah produk. Pola piramida ini menjelaskan bahwa semakin di atas posisi sebuah brand, maka masyarakat semakin familiar dengannya. Ditambah brand di kalangan atas memiliki tingkat eksklusivitas yang semakin tinggi. Masyarakat akan secara otomatis atau secara tidak sadar akan menyebut kembali nama-nama brand tersebut. Brand yang berada di top piramid akan bebas melakukan apapun, karena masyarakat sudah sangat mengenal produknya, bahkan sudah sangat percaya. Tidak hanya percaya, brand yang di jajaran ini juga tidak jarang mampu memberikan diferensiasi atau perbedaan ketika seseorang menggunakannya. Contohnya, iPhone di jajaran ponsel, Rolex di jajaran jam tangan, Starbucks di jajaran kopi, Louis dan Supreme di jajaran fashion.
Brand-brand ini mampu memberikan efek pembeda, yaitu efek premium kepada sang pengguna. Pengguna yang beli brand-brand tersebut akan merasakan sensasi tersendiri, bahagia, bangga, merasa keren, dan perasaan serupa lain karena berhasil menjangkau strata level kehidupan yang lebih tinggi. Gak heran lah fenomena ini, terlebih karena produk tersebut menjadi langganan para tokoh-tokoh terkenal, baik orang-orang kaya dunia, tokoh pemerintah, artis-artis Amerika, maupun K-popers, YouTuber, dan lain-lain menggunakan brand-brand tersebut. Jadi, jangan heran ya, kalau eksklusivitas produk hasil kolaborasi dua brand terkemuka yaitu Oreo dan Supreme menghasilkan harga yang fantastis. Padahal kalau kita perhatikan lebih dalam, ya sama aja dengan produk Oreo pada umumnya. Tetapi sekali lagi, karena kekuatan brand Oreo dan Supreme yang begitu kuat, bagi masyarakat peminat nggak akan ada masalah untuk membelinya, berapapun harga yang ditawarkan. Oke, sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat dan menambah sedikit informasi untuk teman-teman semua. Matur tampi asih, jangan lupa untuk dukung terus channel ini, sampai jumpa di video selanjutnya.